Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Sering sekali orang-orang pada berdebat nih, kira-kira lebih baik saya trading atau saya investing? Apa itu trading dan apa itu investing? Di episode hari ini saya akan memecahkan beberapa kekeliruan dan beberapa keraguan dari mana yang sebenarnya lebih baik dan mana yang sebenarnya lebih cocok. Ikuti episode ini hingga habis ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload di setiap hari Senin dan hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapat update yang lebih banyak lagi. Saya akan bagi episode ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan definisinya. Yang kedua saya akan jelaskan mengenai apa saja ciri-cirinya. Dan yang ketiga saya akan memberikan opini saya mengenai mana yang lebih baik dan mana yang lebih cocok. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu investing dan apa itu trading. Pada umumnya, kalau kita berbicara soal investing, kita berbicara soal membeli suatu aset untuk jangka yang sangat panjang dengan tujuan agar kita bisa mendapatkan potensial cash flow. Jadi setelah kita beli, kemudian kita harapkan ada extra income yang bisa datang. Contohnya misalnya dividen ataupun sewa. Kemudian kalau kita berbicara soal trading, trading adalah aktivitas berdagang buka dan tutup posisi dengan tujuan agar untuk mendapatkan selisih harga dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi mau 1 hari, 1 bulan, 2 minggu, 5 minggu, 1 tahun, terserah. Yang penting tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan capital gain ataupun selisih harga ini. Mau di instrumen mana aja? Ya terserah. Kalau misalnya nih bercerita soal beli rumah, lalu saya jual 1 bulan kemudian setelah saya renovasi, boleh-boleh aja. Itu menurut saya masih termasuk dengan kategori trading atau istilah lainnya property flipping. Namun tentunya kita nggak bisa terjemahkan ataupun mengeneralisir semuanya ke satu kategori, baik investing maupun trading. Menurut saya kedua hal ini adalah hal yang sangat mirip dan sangat dekat sekali. Cuman memang sering sekali dicampur adukkan sehingga setiap orang akan memberikan opininya sendiri, kemudian pastinya akan terjadi perdebatan mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik. Oleh karena itu, saya akan berikan beberapa ciri-ciri dari investing dan juga trading. Berbicara soal investing dan trading, maka kita akan pertama kali berbicara soal jangka waktunya. Jangka waktu untuk trading biasanya jangka waktu yang pendek. Jangka waktu pendek itu rata-rata di bawah 3 tahun. Jadi mungkin ada yang berpikir, Chris, trading 3 tahun, nggak salah. Trading itu memang jangka pendek sampai dengan 3 tahun. 3 tahun itu menurut saya adalah jangka yang cukup pendek. Bahkan pendek sekali sebenarnya. Kalau berbicara soal investing, maka kita berbicara untuk jangka waktu yang sangat panjang, yaitu mungkin di atas 3 tahun. Namun ini tidak merupakan satu aturan yang saklek ataupun satu aturan yang kaku. Karena ini bisa sangat fleksibel dan bisa diubah sesuai dengan orangnya sendiri. Namun pada umumnya guideline-nya ataupun aturannya seperti itu. Kemudian berbicara soal produk investasinya, maka untuk yang investasi mereka akan cenderung memilih produk-produk yang cash base ataupun produk-produk yang menggunakan uang tunai. Belinya tunai tanpa pakai utang ataupun daya ungkit alias leverage. Kalau Sobat Pintar masih bingung apa itu leverage, Sobat Pintar bisa simak di episode sebelumnya. Sedangkan untuk instrumen trading, ini jenis instrumennya lebih luas, dari yang cash hingga yang pakai margin ataupun yang leverage. Sehingga ini membuat para trader memiliki pilihan yang lebih luas. Namun tentunya ada kelebihan dan kekurangannya, yang mana akan saya sebutkan nanti, melalui pendekatan-pendekatan dari kedua metode ini. Pada umumnya, kita kalau berbicara soal investing, maka ada 2 hal utama yang dikejar, yaitu capital gain ataupun kenaikan harganya, dan juga cash flow alias arus kas tambahan, misalnya dalam bentuk dividen, dalam bentuk bonus, ataupun dalam bentuk sewa. Sedangkan kalau kita berbicara soal trading, kita berbicara soal selisih harga dalam waktu yang pendek. Tujuannya untuk mendapatkan return yang secepat mungkin. Sehingga ada kecenderungan dari aktivitas investor yang merupakan buy and hold. Sedangkan di sisi lain di trader, mereka lebih aktif untuk buka dan tutup posisi. Mau buka posisi beli dulu lalu jual atau posisi jual dulu baru beli, terserah. Namun pastinya jauh lebih aktif.
Dikarenakan aktivitas yang jauh lebih tinggi, ada kecenderungan risiko terhadap kesalahan dalam bertransaksi di trading akan lebih tinggi daripada investing. Sehingga ini membuat banyak sekali trader yang lebih cenderung merugi, yang membuat investor lebih memiliki potensi jangka hidup yang lebih panjang, alias survival periodnya di dalam market itu lebih panjang. Yang mana ini sudah pernah saya buktikan di episode investasi Bitcoin yang pasti profit. Namun di sisi lain, dikarenakan aktivitas yang lebih jarang terjadi, yang mana aktivitasnya sering buy and hold, maka investor memiliki kelemahan terutama di dalam volatilitas harian hingga mingguan. Sehingga artinya apabila ada perubahan kondisi di dalam pasar, maka terkadang investor bisa sangat telat sekali keluar dari pasar. Berbeda dengan trader yang lebih cepat untuk keluar dari pasar apabila ada perubahan harga ataupun perubahan kondisi. Dari ciri-ciri tersebut, maka muncullah pendekatan utama dari para investor. Investor cenderung memiliki kecenderungan untuk membeli harga ketika harganya turun, alias buy low, sell high. Itu adalah kecenderungan yang paling sering dilakukan oleh investor. Dan di sisi lain, investor paling sering melakukan istilahnya serok bawah, alias averaging losses. Jadi kalau misalnya udah beli, harganya turun, beli lagi, harganya turun lagi, ya beli lagi. Dengan adanya analisis dan kepercayaan bahwa memang value-nya ataupun nilai dari aset tersebut memang masih dalam kondisi terdiskon. Dan salah satu cara untuk mengurangi risikonya adalah dengan melakukan diversifikasi. Namun di sisi lain, ada salah satu value investor yang menurut saya cukup kondang di Indonesia, yang mana beliau mengatakan diversifikasi hanya untuk orang yang enggak melakukan PR-nya. Maksudnya tidak mempelajari instrumennya. Orang-orang yang tidak mempelajari instrumennya dengan baik, maka mereka membutuhkan diversifikasi. Yang mana ada benarnya, karena kalau kita tidak mengetahui produk ini, maka kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mengurangi resikonya dengan berbagai cara. Dan kalau misalnya kita sudah mengetahui produk ini, kita tahu performanya, kita tahu memang analisis kita sudah benar, maka kita harusnya yakin untuk memberikan keranjang yang lebih besar ke instrumen tersebut. Namun di sisi lain, trader sendiri memiliki beberapa pendekatan. Pendekatan pertama yaitu melakukan yang namanya cut loss alias jual rugi. Dikarenakan trader memiliki kecenderungan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tipis, mereka juga ingin memastikan bahwa kerugian mereka juga lebih kecil. Namun di sisi lain, pada realitanya banyak sekali trader yang awalnya benar-benar trading, dikarenakan denial ataupun menyangkal kesalahannya, mereka mempertahankan posisi mereka dan mengaku-ngaku, udah deh saya nggak trading lagi, saya jadi investor. Ini sering sekali terjadi, terutama untuk para trader-trader baru yang masuk ke pasar tanpa ada melakukan analisis apapun. Kalau di komunitas saya, di Telegram, sering sekali kita sebut sebagai JA alias judi analisis. Ini adalah hal yang sangat berbahaya dan saya himbau untuk sobat pintar tidak lakukan hal ini. Kalau memang trader, pastikan punya cut loss. Kalau bukan trader, ya pastikan investasi dengan baik-baik. Trader juga memiliki tendensi ataupun kecenderungan melakukan scaling in. Scaling in sendiri istilah lainnya adalah menambah posisi, yang mana menambah posisi ini lebih cenderung menambah posisi yang sudah profit. Jadi kalau misalnya nih kita berbicara soal investasi di Bitcoin misalnya, ketika kita beli di harga yang sudah bawah, kita akan melakukan pembelian terus-menerus selama trennya masih berlanjut. Ketika trennya sudah patah, baru kita stop. Berbeda dengan investor, investor biasanya akan tetap melakukan pembelian ketika harga menurun dengan kepercayaan bahwa value di market saat ini masih dalam posisi terdiskon. Dan bercerita soal trader, trader biasanya punya kecenderungan untuk tidak melakukan trading di banyak instrumen. Mereka akan cenderung lebih fokus ke satu atau dua instrumen saja. Dikarenakan mereka transaksi lebih aktif, maka mereka memastikan untuk tidak mentransaksikan terlalu banyak instrumen. Menurut saya mana yang lebih baik? Menurut saya masing-masing ada porsinya. Kalau memang kita adalah orang yang sangat sibuk, maka investasi menjadi pilihan yang lebih baik. Kalau memang kita adalah orang yang bisa menyisihkan waktu untuk belajar lebih dalam melakukan teknik analisis untuk berdagang jangka pendek, maka trading bisa menjadi pilihan. Mana yang lebih baik? Menurut saya tinggal dipilih sesuaikan dengan waktu dan aktivitas kita dan sesuaikan dengan skill yang kita miliki.
Tentunya saya sendiri lebih memilih investasi karena lebih santai dan lebih mudah untuk dilakukan. Jadi sebagai kesimpulan, kalau trading, aktivitasnya lebih banyak, resiko kesalahan bertransaksinya lebih besar. Investing, resiko kesalahan transaksinya lebih kecil, namun resiko berada di dalam pasar sedikit lebih besar dan lebih mudah untuk dilakukan. Ada kecenderungan investasi ataupun investing, survivalnya itu lebih tinggi. Jadi itu saja dari episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.